Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan membahas tentang larutan buffer atau larutan penyangga atau larutan dapar. Kali ini kita akan membahas larutan penyangga asam, ya. Sebelumnya, mengapa kok kita harus mempelajari tentang larutan buffer? Nah, kita hidup di dunia anak-anak, di bumi ini yang terdiri dari daratan, kepulauan, dan juga lautan. Dari sejak zaman dulu, bau tanah juga sama, kecuali kalau ada zat pencemar. Bau lautan juga sama. Dari dulu sampai sekarang, bau lautan dan daratan sama. Padahal, lautan ini adalah tempat muaranya semua sampah yang berasal dari daratan. Mengapa kok bisa terjadi daratan, tanah, dalam hal ini tanah, dan lautan yang dari dulu sampai sekarang tetap sama, tetap tidak ada perubahan? Inilah karena mereka, Allah telah membuat sebagai larutan buffer, ya. Mereka bisa mempertahankan nilai pH sehingga sampah-sampah yang diolah oleh lautan ataupun daratan akan tetap tidak merubah pH dari daratan ataupun lautan. Demikian juga kita, di dalam diri kita anak-anak, di dalam diri kita ada cairan sel, baik yang intrasel maupun yang ekstrasel. Cairan ekstrasel adalah cairan darah, intrasel adalah cairan yang di dalam sel, ya. Ini juga berfungsi sebagai larutan buffer dalam tubuh kita. Masya Allah, dengan adanya larutan buffer ini, fungsi masing-masing organ yang memiliki pH berbeda-beda akan tetap bisa bekerja karena larutan buffer atau penyangga berfungsi sebagai larutan yang tidak mudah berubah meski ada penambahan sedikit asam, sedikit basa ataupun pengenceran. Larutan ini juga dapat mempertahankan nilai pH-nya. Jadi, kalian amati, kalau kalian makan, misalkan makan sesuatu yang bersifat asam, empek-empek misalkan begitu, ataupun tape, singkong, ataupun apa sajalah, ataupun juga minuman jus yang sangat asam. Alhamdulillah kita tidak mengalami perubahan metabolisme yang ada di tubuh kita. Karena yang ada di dalam tubuh kita ini akan segera dinetralisir oleh larutan buffer yang ada di tubuh kita, baik dalam intrasel ataupun ekstrasel. Masya Allah, ini adalah hikmah yang diberikan oleh Allah kepada kita dan juga kepada seluruh kehidupan yang ada di alam semesta. Oleh karena itulah anak-anak, kita kali ini akan mempelajari tentang larutan buffer. Tapi tentunya yang akan kita pelajari sekarang adalah larutan buffer yang sangat sederhana. Karena nanti dalam kehidupan kita sehari-hari, larutan buffer digunakan dalam berbagai produk seperti produk kosmetik ataupun produk obat-obatan yang nantinya diharapkan produk-produk itu tidak merubah pH dari organ dalam tubuh kita dan juga produk itu dapat mempertahankan nilai pH-nya. Meskipun nanti dalam aplikasinya tidak akan ada perubahan pH meskipun dengan sedikit penambahan asam, basa ataupun pengenceran. Jadi larutan buffer adalah larutan yang sangat istimewa. Oleh karena itu anak-anak, mari kita pelajari tentang larutan buffer. Ada dua jenis larutan buffer, yaitu buffer asam dan buffer basa. Kali ini Ibu akan membahas tentang larutan buffer asam. Larutan buffer asam ada dua jenis. Cara perolehannya yaitu dengan cara langsung
dan cara tidak langsung. Nah, untuk penentuan pH atau derajat keasaman pada larutan buffer asam yang terbentuk secara langsung nanti akan kita tentukan dari misalkan ini dalam wadah ini kita memiliki suatu larutan yang komponennya terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya. Nah, basa konjugasinya ini nanti akan berupa garamnya. Garamnya siapa? Yaitu garam dari asam lemah ini. Jadi nya ini kembali ke asam lemah. Bagaimana cara kita mendeteksi? Yaitu cari yang tulisannya mirip. Ya. Cari yang tulisannya mirip. Selain mirip juga yaitu selisihnya 1H+ atau 1 proton. Mengapa? Karena kalian sudah mempelajari dalam teori Bronsted-Lowry bahwa kalau ada asam dan basa konjugasinya itu selisihnya hanya 1H dan spesinya nanti akan bertuliskan mirip. Seperti pada soal kita berikut, di sini ada asam nitrit dan barium nitrit. Perhatikan di sini sudah terlihat bahwa dia memiliki tulisan yang mirip. Nah, jadi kalau kalian menjumpai soal semacam ini anak-anak, kenali dulu zatnya. Ini siapa? Asam nitrit itu siapa? Dia adalah asam lemah. Ya. Masa asam lemah, Bu? Berarti kalian harus ingat lagi tentang asam kuat, ya. Asam kuat hanya 7. Tolong diingat pada pertemuan kita sebelumnya, yaitu ada ingatlah aku hanya 7. Siapa aku? Asam-asam kuat yaitu asam klorida HCl, asam bromida HBr, asam iodida HI, asam nitrat HNO3, asam sulfat H2SO4, asam klorat HClO3, dan asam perklorat HClO4. Nah, selain asam-asam kuat ini, maka dia digolongkan sebagai asam lemah, sehingga asam nitrit termasuk sebagai asam lemah. Nah, sedangkan ini siapa? Kalian lihat ini tulisannya mirip, berarti dia termasuk sebagai garamnya, ya. Tulisannya mirip berarti garamnya, berarti ini adalah garamnya. Nah, di sini bukan dalam bentuk asam basa konjugasi. Kalau kalian pengen tahu basa konjugasinya ya berarti di sini HNO2 kita lepas untuk H-nya sehingga menjadi NO2-. Nah, inilah yang disebut sebagai basa konjugasi. Basa konjugasi ini akan berikatan dengan ion positif. Karena ini negatif akan berikatan dengan ion positif akan membentuk garamnya. Nah, begitu ya. Jadi basa konjugasi ini akan membentuk garamnya. Nah, mari kita lanjutkan anak-anak. Sudah kita kenali tadi zatnya yaitu asam lemah dan garamnya. Selanjutnya karena kita sudah tahu dia adalah asam lemah dan garamnya, maka kita golongkan sebagai larutan buffer asam langsung. Otomatis kita langsung bisa tuliskan rumusnya, tolong diingat. Karena asam lemah berarti pembawa sifatnya H+. Sama dengan Ka. Ingat, ini asam mewakili asam, ini juga asam. Kemudian mol asam per valensi garam kali mol garam. Nah, gini ya. Nah, kita bisa langsung input nilai-nilai yang ada, yaitu Ka-nya adalah
7,2 kali 10 pangkat min 4 kali mol A-nya adalah 0,1, 10 pangkat min 1. Valensi garam adalah banyaknya spesi lemah pada garam. Di sini ada NO2 2 kali, berarti ini adalah spesi lemahnya, valensinya 2. 2 kali mol garam. Mol garamnya 0,1 berarti 10 pangkat min 1. Nah, di sini sudah kelihatan polanya yang bagus sekali anak-anak, jadi bisa kita coret sini. Ya, 7,2 dibagi 2 itu sama dengan 3,6. 3,6 kali 10 pangkat min 4. Nah, kita tinggal cari pH-nya, yaitu dari main log-nya harga ini ya. Jadi langsung lihat ini langsung turun jadi 4 min log. Maaf, Ibu pindah dulu. pH-nya berarti 4 min log 3,6 ya ini ya. Nah, 4 min log 3,6 berarti kalau dihitung kita pakai kalkulator ya, terpaksa karena datanya log 3,6 tidak disertakan dalam soal. Ini hasilnya adalah 3,44. Nah, inilah hasil dari keberhasilan kita dalam menghitung pH dari buffer asam yang secara langsung dalam suatu wadah ini ada campuran asam lemah dan basa konjugasinya atau garamnya ya. Jadi dalam satu wadah ini ada komponen asam lemah dan garamnya atau asam lemah dan basa konjugasinya. Jadi demikian anak-anak. Nah, sekarang kita punya buffer asam yang terbentuk dari reaksi antara asam dan basa ya. Dari reaksi antara asam dan basa. Nah, tentunya kita punya beberapa tahapan ya untuk reaksi dari asam dan basa. Kalau kita sebut sebagai buffer asam dari reaksi asam dan basa, maka yang pertama adalah komponennya berasal dari asam lemah dan basa kuat ya. Ingat, kalau buffer asam itu yang lemah yang menang dari asam lemah. Nanti kalau kalian membahas hidrolisis berarti yang menang adalah yang kuat. Kalau buffer yang menang adalah yang lemah. Nah, kemudian berikutnya ketentuannya adalah mol lemah lebih besar dari mol kuat. Kemudian karena molnya lemah lebih besar, maka lemah itu akan bersisa dan yang kuat akan habis. Ya. Ingat tadi kalau buffer lihat yang lemah. Ya, lihat yang lemah untuk buffer. Kalau hidrolisis nanti lihat yang kuat. Seperti pada tayangan Ibu sebelumnya pada reaksi asam basa antara pembanding antara buffer dan hidrolisis. Nah, untuk reaksi dari asam dan basa tentunya kalian juga sudah sangat familiar dengan cara kita. Yang pertama adalah dengan cara reaksi, yaitu cara konsep. Dan yang kedua nanti Ibu punya cara singkat. Untuk cara reaksi yaitu setarakan dulu, kita temukan koefisien, kemudian mol atau milimol, mula-mula bereaksi akhir, bereaksi pembatas yang habis lebih dulu, kemudian pada kondisi yang bereaksi, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Kemudian kalian harus fokus pada akhir, yaitu rumus dan berhasil ya.
Sekarang kita mulai dari yang pertama, setarakan koefisien. Kita lirik kanan dan kiri anak-anak. H di kiri 1, kanan 2. 2 itu adalah berasal dari ini. 1 tambah 1 ini ya, sudah pas 2 ya. Kemudian NA kiri 1, NA kanan 1 sudah. F kiri 1, 1 sudah. Ternyata koefisiennya adalah 1 banding 1 banding 1 banding 1. Kemudian pada kondisi mula-mula. Pada kondisi mula-mula kita lihat di sini datanya yaitu HF-nya 50 mili dan molaritasnya 1. Kalian ingat dulu kita pernah punya rumus ini. Bu tulis ini ya. Molaritas sama dengan mol per volume ya. Kalau misalkan dalam volume liter berarti di sini mol, tapi kalau di sini mililiter maka di sini milimol. Karena ini mililiter maka kita gunakan milimol yaitu M kali V ya. Ini juga M kali V yaitu 1 kali 50 berarti 50 milimol. Kemudian 20 kali 1 sama dengan 20 milimol. Sama-sama milimolnya ya. Kemudian pada kondisi mula-mula tentunya produk belum terbentuk. Kemudian pada kondisi yang bereaksi sekarang kita lihat molnya sudah, milimol sudah, mula-mula bereaksi akhir MPa sudah, kemudian bereaksi pembatas yang habis. Perhatikan cara menentukan bereaksi pembatasnya adalah 50 bagi 1. Kita ingat di otak kita, 50 bagi 1, 50. 20 bagi 1, 20. Yang kecil yang mana ya? Yang kecil 20. Berarti ini habis. Habis berarti sama dengan 0. Kalau awalnya 20 ternyata habis berarti yang dipakai bereaksi adalah 20 milimol. Dan ini kita jadikan sebagai patokannya. Ya. Sekarang kita akan mengisi kondisi bereaksi yaitu perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Ini tadi kita jadikan sebagai patokan. Kita isi yang sini anak-anak yaitu koefisien ditanya per diket kali diket. Berarti 1 per 1 kali 20 yaitu sama dengan 20. Ini 20-nya yang ini ya. Kemudian 50 dikurangi 20 berarti kondisi akhir tinggal 30 milimol. Berarti ternyata ini sisa ya, ada sisa. Sisa dari asam lemah. Kemudian yang ini kita bisa isikan juga ditanya per diket kali diket. 1 per 1 kali 20 sama dengan 20 milimol. Di sini kita tulis ulang 20 milimol. Kemudian ini kita lengkapi 1 per 1 kali 20 yaitu sama dengan begini. Pada kondisi produk kita tulis ulang lagi 20 milimol. Nah, sekarang fokus kita pada akhir. Untuk mencapai keberhasilan, lihat pada akhir. Di sini ada sisa asam lemah dan ini adalah konjugasinya. Nah, jadi adanya sisa asam lemah ini ternyata akan bereaksi dengan garam pada produk, pada garamnya, sehingga bentuk buffer asam. Nah, ini adalah analisis kita anak-anak. Kemudian karena ada sisa asam lemah, maka otomatis di sini pembentuk sifat larutan adalah dari asam lemah tadi, ya. Konsentrasi H+ sama dengan sama kayak tadi rumusnya Ka. Perhatikan. Kemudian rumusnya tadi gimana? Mol A per valensi garam kali mol garam. Ka-nya adalah sudah ada di data yaitu ini 6,6 ya. 6,6 kali 10 pangkat min 4 kali
Mol A-nya berapa mol A-nya? Yaitu ini kan sisa lemahnya tadi kan ya. Ini mol asam lemah 30 ya. Dibagi valensinya berapa? Lihat garamnya di sini punya valensi lemahnya adalah jumlahnya F ini. F-nya kan 1, berarti 1 kali mol garamnya berapa? 20. Nah, begini anak-anak. Ini bisa kita sederhanakan ya. Sehingga akan kita peroleh berapa, yaitu 6,6 kali 3/2. Bentar, Ibu hitung dulu. Yaitu 9,9 kali 10 pangkat min 4. Nah, kita lanjutkan penentuan pH-nya, yaitu min log 9,9 kali 10 pangkat min 4. Nah, ingat cara mudahnya yaitu pangkatnya ini turun kalikan sini sama dengan 4. Ini ikut aja min log 9,9. Kalau dihitung berapa ini ya? Angkanya 3,00436. Nah, ini anak-anak cara reaksi agak panjang ya. Tapi kalau kalian cermati konsepnya, seperti inilah cara pengerjaan buffer asam dari reaksi asam dan basa. Nah, sekarang Ibu akan mengenalkan kalian dengan cara singkat. Nah, jadi ini bacanya singkat. Langkahnya adalah kenali zatnya. Asam atau basa, kuat atau lemah. Kemudian cek mol dan atau milimol dan berhasil. Sekarang kita kenali zatnya. Siapa ini? HF. HF adalah asam fluorida. Adakah dia pada daftar asam kuat yang sudah kita ingat? Ternyata tidak. Berarti dia adalah asam lemah. Asam lemah. Kemudian ini siapa? NaOH. NaOH itu adalah basa kuat. Nah, jadi kita sudah menemukan bahwa pada soal kita ini adalah ada asam lemah dan basa kuat. Nah, sudah masuk ke komponen sini. Sekarang kita lanjutkan. Apakah mol lemahnya lebih besar daripada mol kuat? Untuk mencari mol lemah, mol atau milimol ya. Ini perhatikan, yaitu kalau lemah itu M kali V. V-nya volume. Yaitu 1 kali 50 sama dengan 50 milimol. Kemudian kalau yang kuat, milimol yang kuat, ini maaf ini lemah tadi ya. Nah, sekarang milimol yang kuat, perhatikan MV val. Ikuti Ibu ya, MV val. Karena kalau kuat itu ada valensinya, yaitu 1 kali 20 kali valensi itu jumlahnya OH-nya ini. 1 sama dengan 20. Nah, ternyata dari hasil kita ini, ternyata mol lemah lebih besar daripada mol kuat. Berarti langsung kita simpulkan bahwa dia adalah buffer gitu. Buffer dari apa? Buffer dari yang lemah. Yang lemah tadi apa? Asam. Berarti langsung konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol lemah min kuat per kuat. Nah, perhatikan anak-anak, untuk mol lemah min kuat per kuat, ini juga bisa kalian ganti dengan notasi yaitu mol besar min kecil per kecil ya, sama saja. Mana yang mudah? Sekarang kita lanjutkan. Ka-nya tadi adalah berapa Ka-nya? Oh ya, 6,6. 6,6
kali 10 pangkat min 4. Kemudian mol lemahnya adalah 50 min kuatnya 20. Nah, per 20. Ingat anak-anak, ini tidak boleh kita coret. 20 di sini dengan 20 tidak boleh kita coret. Harus kita operasikan dulu, yaitu 6,6 kali 10 pangkat min 4 kali ini 30 per 20 ya. Nah, sudah kelihatan anak-anak, hasilnya mirip dengan yang kita tadi. Ini hasilnya sama, yaitu 9,9 kali 10 pangkat min 4. Nah, asik kan? pH-nya adalah berarti sama hasilnya, yaitu 4 min log 9,9 sama dengan hasilnya berapa tadi? 3,00436 gitu ya. Alhamdulillah bisa.